Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Semoga tetap semangat menyimak pelajaran ya. Nah, di sini ilmu yang harus saya sampaikan antum harus ya untuk menunaikan amanah antum sebagai seorang santri harus mau nggak mau harus menyimaknya. Jadi tetap semangat untuk menyimak pelajarannya meskipun dengan kondisi online. Kunut witir. Kalau antum sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan, kunut itu biasanya dilakukan di setengah akhir bulan Ramadan. Menandakan apa? Menandakan bahwasanya kunut itu dia tidak wajib dan bukanlah suatu rukun dalam sholat witir. Apabila antum meninggalkan kunut witir, maka insya Allah kunutnya tetap sah. Nah, dan kunut ini memang hukumnya sunnah. Nah, bagaimana dengan kunut subuh? Nah, kunut subuh beberapa pendapat mengatakan dia sunnah, yaitu pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i. Maka orang-orang Syafi'iyah dia mengatakan kunut subuh itu sunnah. Adapun imam yang lainnya, mazhab Hanafilah, terus kemudian Hanabilah, Malikiyah, semuanya mengatakan itu tidak sunnah. Nah, yang sunnah malah tidak pakai kunut. Nah, tidak usah pakai kunut. Nah, kemudian kesalahan yang pada orang Indonesia sekarang adalah ketika seorang tidak menggunakan kunut subuh terutama, maka mereka mengatakan sholatnya tidak sah. Padahal Imam Syafi'i mengatakan itu hanya sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Dan pendapatnya Imam Syafi'i ini dibantah oleh imam fikih yang lain, mazhab yang lain. Bahwasanya kunut itu tidak sunnah ketika sholat subuh. Dan ini yang paling benar insya Allah ta'ala. Adapun doa kunut witir, maka ini doa yang paling masyhur, yang paling Masya Allah ya, paling ringkas, paling masyhur karena banyak sekali doa kunut versinya banyak. Ini yang paling masyhur. Allahumma hdina fi man hadayit wa afina fi man afait wa tawalli fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi ma la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, itu doa kunut. Nah, kita lanjut ke sholat tarawih. Sholat tarawih maknanya adalah istirahat. Kenapa dikatakan istirahat? Karena sholatnya yang panjang setiap 4 rakaat berarti para jamaahnya biasanya istirahat. Nah, kalau kita sholatnya tidak panjang tapi tetap istirahat. Kenapa sih? Nah, hukum dalam sholat tarawih ini adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, nah, awal mula syariat sholat tarawih ini di sebagian surah dikatakan Nabi SAW itu sholat tarawih 3 malam. Malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Malam keempat, beliau tidak sholat. Kenapa? Pada malam pertama, jamaahnya tidak tahu ternyata ada sholat setelah sholat isya. Bahkan sebagian dari mereka tidak ikut. Dan ternyata di keesokan harinya mereka mendapatkan berita ada sholat tarawih. Nah, sholatnya ini berarti ya syariat yang baru. Akhirnya orang-orang yang tidak ikut luput dari malam pertama ikut di malam kedua. Di malam kedua belum semuanya ikut. Maka malam ketiga orang-orang yang luput dari malam ketiga kumpul. Akhirnya jamaahnya jadi banyak. Di malam keempat jamaahnya full penuh. Tapi Nabi SAW selesai sholat isya beliau pulang. Dan rumahnya Nabi SAW itu dekat gandet dengan masjid. Dan akhirnya mereka menunggu Rasulullah SAW keluar lagi untuk sholat tarawih. Tapi Rasulullah SAW tidak keluar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW
beliau takut sholat tarawih ini dianggap sebagai sholat wajib. Makanya Rasulullah SAW tidak sholat pada malam yang selanjutnya itu, yang mereka tunggu itu. Nah, dan ternyata yang ditakutkan Rasulullah SAW itu ternyata terjadi di zaman sekarang, di mana umat Islam ini lebih mengutamakan sholat tarawih daripada sholat zuhur, asar. Nah, kalau kita lihat sholat tarawih, Masya Allah penuh sampai jalan-jalan sebelum ada COVID ini. Nah, terus kemudian ternyata sholat asarnya paling cuma 2 shop, ya setengah shop. 2 shop alhamdulillah banyak. 1 shop kan. Nah, 2 shop imam sama shop makmum. Nah, itu kan berarti setelah tidak langsung mereka menganggap sholat tarawih ini lebih afdol daripada sholat asar. Dan ini kesalahan yang sangat besar. Seafdol-afdolnya sholat sunnah tidak akan lebih afdol daripada sholat wajib. Sekarang berapa rakaat sebenarnya ini, Ustaz? Di sini kok banyak, ada yang 11, ada yang 23. Di Mekah sana ternyata lebih dari 23. Nah, semalam suntuk kalau di Mekah di akhir atau 10 malam terakhir itu sholatnya semalam suntuk. Kloteran. Imamnya ganti-ganti 3 kali. Nah, yang paling afdol, yang paling kuat, yang paling rojih itu adalah 11 rakaat. Ini dalil yang sangat jelas dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berarti sahih. Yang mana Rasulullah SAW itu ketika Aisyah ditanya tentang kaifiat sholatnya Nabi selama Ramadan, Aisyah menjawab, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrota. Tidaklah makana, ma itu artinya manafiyah, tidak, penafian. Tidaklah Rasulullah SAW itu yazidu, menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan juga tidak menambah di malam selain malam bulan Ramadan. Naam, malam di luar bulan Ramadan itu tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Jadi maksimal mentok 11 rakaat. Naam. Yusolli arba'an. Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat tanpa tahiyat awal, ya, 4 rakaat langsung. Terus kemudian fala tas'al an husnihinna wala tulihinna. Nah, jangan kalian tanya tentang bagus dan panjangnya sholatnya Rasulullah SAW. Sema yusolli arba'an. Kemudian Rasulullah SAW sholat 4 rakaat. Nah, fala tas'al an husnihin wala tulihinna summa yusolli salasan. Jadi Rasulullah SAW itu sholat tarawihnya menurut hadis ini 4-4-3. Berapa? 11. 4 rakaat salam istirahat. Sholat lagi 4 rakaat salam istirahat. Habis itu sholat lagi witir 3 rakaat selesai. Tapi jangan ditanya panjang dan bagusnya. Nah, terus bagaimana kalau dua-dua, Ustaz? Kalau dua-dua itu juga ada dalilnya. Ini juga dalilnya Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Jadi dia beberapa kaifiat, ya. Nah, sholatul lail masna masna. Sholat lail itu, sholat malam itu masna masna, dua-dua. Naam. Wa idza khasyiya ahadukum al-subha sholat rakaatan wahidan. Naam. Tutiru lahu maqad sholat. Jika di antara kalian khawatir udah masuk subuh, hendaklah dia sholat 1 rakaat sebagai witir atas sholat yang dia lakukan. Jadi di sini ditang tegas Ibnu Umar mengatakan tidak ada Rasulullah SAW mengabarkan kepada seorang laki-laki tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mendengar Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang sholat malam. Sholat malam itu ya banyak, ya sholat tahajud, ya sholat Ramadan, sholat tarawih, itu sholat malam. Dan Rasulullah SAW tidak memberikan batasan rakaat. Boleh menambah 6 menjadi 13, 21 maupun 23. Nah, boleh juga menggunakan
Rasul dengan perkataan Rasul sendiri bahwa sholatul lail itu masna masna. Sholat lail itu masna masna. Naam. Dan kaidah fikih mengatakan bahwasanya apa perintah dan perbuatan Rasul itu diutamakan perintah. Ya, jadi sholatul lail masna masna ini lebih kuat daripada sholatul arba'ah rakaatan, 4 rakaat. Meskipun sholat 4 rakaat itu juga boleh, tapi afdolnya sholatul lail masna masna karena ini langsung diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hadis yang tadi itu adalah naam dia perbuatannya Rasul yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan ini adalah perintahnya Rasulullah SAW yang langsung diucapkan oleh dari lisan Nabi Muhammad SAW bahwasanya sholat lail itu dua-dua. Nah, waktunya. Nah, waktunya adalah antara setelah sholat isya, nah, sampai terbit fajar kedua sebelum subuh ya. Jadi intinya waktunya setelah isya dan sampai subuh. Sebelum sholat sebelum sholat subuh. Tata caranya di sini tadi ada dua cara dan yang paling afdal adalah dua-dua. Kemudian keutamaannya mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan salat malam yaitu salat tarawih Ramadhana, dia malam Ramadan, imanan, dia penuh dengan keimanan. La ghairi, dia ini meyakini ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, mengharap pahala, tidak mengharap yang lain, maka diampuni dosanya apa yang telah lalu. Nah, ada juga tentang keutamaan yang lain. Barang siapa yang dia sholat bersama imam sampai selesai maka diampuni. Nah, apa ditulis baginya sholat berjamaah semalam suntuk. Nah, jadi kalau sudah ikut sama imam, ikuti sampai selesai sholat tarawih tersebut. Jangan meninggalkan jamaah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.